Anda masih bersama Radio Yadara 92,8 FM dalam program Kantin Jumat, kajian tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM, dan Radio Yadara 92,8 FM. Mesra Samalanga. Dan saudaraku, acara kita juga turut disiarkan langsung oleh Radio Mutiara 104,8 FM Kota Bernun. Saudaraku, acara kita juga disponsori oleh LSM Rata. Bagi Anda saudaraku yang ingin mensponsori acara ini, ya, kami menerimanya. Bisa Anda hubungi di nomor 0823 22 600 100, atau Anda bisa menghubungi di nomor WA saya di nomor 0822 7283 3816. Saudaraku, dimanapun Anda berada, acara kita yaitu dengan tema fenomena bulan Safar. Fenomena bulan Safar, di kesempatan hari ini hadir guru kita yang mulia Ayah Fakri. Beliau adalah Dewan Guru Mudi Mesra Samalanga, dan ada juga Tunku Yusrijal Aswaja. Beliau adalah Dewan Guru juga Ma'had Ulumuddin Diniyah Islamiyah Mudi Mesra Samalanga. Saudaraku, dimanapun Anda berada, tadi ada orang bertanya begini, benarkah menghanyutkan seperti itu, ya? Ya. Beanyut Temalang. Apa itu, ya? Temalang. Temalang. Bahasa Aceh Temalang. Temalang, ya. Temalang, beanyut makanan di laut atau di sungai. Itu sebenarnya bagaimana dalam syariat kita? Memang mungkin ada di sebagian tempat lah. Kadang-kadang mereka melakukan tersebut khusus pada hari Rabu. Kadang-kadang bukan, kadang pada akhir tahun, macam-macam. Ini adalah tidak ada dalam syariat kita. Kalau membuang-buang makanan, karena kalau membuang-buang makanan, ya makanan tersebut seharusnya kita makan, makanan yang lezat. Misalnya kita potong kambing, kemudian kita buang dagingnya. Kita beli buah-buahan, kita hanyutkan ke laut, ke sungai. Ini mubadzir, membuang-buang makanan dan tidak bermanfaat. Berbeda membuat makanan untuk bertabaruk. Misalnya menepung tawari makanan, menepung tawari dengan beras, ataupun membuat makanan ketika acara-acara tepung tawar. Ini tujuannya adalah untuk mengambil barakah, sebagaimana Rasul pernah melakukan kepada Sayyidina Ali ketika menikah dengan Fatimah, tepung tawar. Akan tetapi kalau semata-mata membuang makanan ke laut, ke sungai, kemudian dipotong pohon pisangnya, ditaruh makanannya di situ, dan pada akhirnya makanan tersebut hilang, adapun makanan tersebut tidak ada yang mengambil manfaat, seharusnya dimakan oleh manusia untuk untuk makanan mereka sehari-hari, makanan yang lezat, dibuang. Ini adalah menyebabkan mubazir. Jadi tidak dibenarkan ada buang-buang makanan seperti itu. Kemudian seharusnya jika ada tradisi itu di kampung kita, sebaiknya kita mengalihkan. Setelah kita buat makanan, setelah kita potong kambing, janganlah kita buang ke sungai. Akan tetapi kita mengundang anak yatim, orang fakir miskin, adapun tetangga untuk makan bersama. Ya, itu bagi jika memang ada tradisi di kampung kita hal demikian, kita alih tradisi tersebut. Silahkan kumpul makanan, silahkan beli buah-buahan, kumpulkan, potong kambing, kemudian kita bagikan kepada anak-anak yatim. Itu yang saya belum melihat hal-hal demikian. Mungkin dari ayah nanti, beliau yang telah banyak merasakan asam garamnya yang terjadi di masyarakat, ya. Nah, kita nih belum begitu terjun ke masyarakat. Baik, terima kasih Tunku Yusrijal. Dan saudaraku, mungkin untuk ayah tadi, apakah itu termasuk temelang, ya? Temalang, istilah. Temalang situ. Banyak makanan ada di sawah, ada di laut, ada di sungai. Apakah ini termasuk budaya jahiliyah yang harus disingkirkan, yang harus bumi hanguskan seperti itu? Atau bagaimana menurut ayah budaya jahiliyah itu? Ya,
Tadi ada saya katakan yang bahwa paham-paham jahiliyah terhadap akhir bulan Safar, hari Rabu. Terdapat dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 841 annal murada anna ahla jahiliyah, yang maknanya orang jahiliyah itu orang-orang jahiliyah meyakini datangnya sial dengan bulan Safar. Maka mereka berkata Safar adalah bulan sial. Rasulullah menghapus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus pemahaman itu. Yang diceritakan oleh Abu Daud dari Muhammad bin Rashidi, barangkali berpendapat ini yang paling benar. Banyak orang awam yang meyakini datangnya sial pada bulan Safar dan terkadang melarang kepergian bulan Safar. Itu pemahaman jahiliyah. Meyakini datangnya sial dengan bulan Safar termasuk tiarah, meyakini adanya petanda buruk yang dilarang. Ya, menurut paham jahiliyah ya begitu kan? Terdapat dalam kitab Lataiful Ma'arif, apa yang saya bahwa Nabi membatalkan hal tersebut. Berarti paham jahiliyah sudah dibatalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dibatalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan terjadi yang sial dan yang buruk. Ya, sudah Rasulullah membatalkan itu, maka para aulia-aulia ya kan mengatakan seperti yang dikatakan tadi, 320.000 malapetaka termasuk diturunkan yang banyak di akhir bulan Safar, yang itu Ustaz kan? Hari Rabu. Makanya as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah salah satu untuk menolak bala. Sedekah suatu kebaikan. Boleh kita masukkan makanan-makanan ke dalam temalang, tapi jangan kita hanyutkan ke laut. Kita hanyutkan saja ke rumah fakir miskin. Kalau temalang itu, karena temalang itu suci dari pokok pinang, tidak ada bercampur apa itu pengawet, tidak ada yang kita meragukan keasliannya. Kita taruh, kita bubuhkan semua itu, daging ayam apa ajalah, kita hanyutlah ke rumah fakir miskin dan ke rumah anak yatim dengan niat kita bersedekah. Kalau kita hanyutkan ke laut, niat apa? Bersedekah ke laut, laut tidak bisa makan sedekah. Ya kan? Ya. Jadi lebih baik kita hanyutkan saja ke rumah anak yatim, ke rumah fakir miskin. Hari Rabu banyaklah kita bersedekah untuk menolak bala, melakukan amalan-amalan khusus dan amalan-amalan yang tidak khusus. Makanya budaya semua budaya kan dari turun temurun. Budaya Yahudi, budaya orang jahiliyah, budaya, tapi boleh kita islami seperti budaya puasa Asyura. Itu kan budaya orang Yahudi. Kan waktu Rasulullah jumpa dengan orang Yahudi, apa kamu hari? Saya puasa Asyura. Ya Muhammad. Kenapa? Saya ini orang Yahudi. Karena Musa lepas dari kekejaran Fir'aun pada anak ahaqu bi Musa. Kalau begitu aku ini lebih berhak daripada Musa untuk memuji Allah, mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah melepaskan Musa. Maka diperintahkanlah kita untuk puasa Asyura. Begitu juga di hari Safar. Kalau budaya turun temurun yang melanggar syariat, mari kita syariatkan. Mandi ke laut boleh, bawa makanan ramai-ramai silakan, ya, bermesra, berharmoni, melakukan keharmonisan sesama keluarga. Yang kita anggap ayat laut itu punya makna, ada obat, silakan, tapi jangan bercampur dengan orang yang tidak mahram, yang bukan mahramnya, ya kan? Silakan mandi ke laut, silakan, niatkan supaya Allah memberikan obat bagi saya. Bawa makanan ke pinggir laut, bersedekah di sana boleh. Karena bersedekah di mana saja boleh, ya kan? Ya kan? Sedekah ada dengan sedekah wang, sedekah memberi makanan, kan juga tasadduq. Tasadduq it'am ya. It'am ta'am juga tasadduq. Mari kita alihkan budaya kita. Yang budaya itu turun temurun dari non muslim kepada yang islami, yang diridai oleh Allah, yang atas dasar syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Mungkin untuk selanjutnya Tunggu Rizal, bolehkah ya seperti apa itu mengislamkan budaya-budaya kita? Mungkin seperti apa tanggapan Tunggu Rizal tentang ini? Islam ini bukan tradisi, akan tetapi Islam ini tidak anti tradisi. Itu kata guru kami Ustadz Idrus Romli. Jadi Islam ini memang bukan tradisi. Islam ini agama yang dibawakan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Islam ini tidak anti tradisi. Ketika ada tradisi di masyarakat, kita memberi makanan kepada tetangga, kepada keluarga. Tradisi di masyarakat, kita berlemah lembut dengan tetangga. Islam tersebut juga mendukung tradisi tersebut, tradisi yang bagus. Kemudian ada nanti acara arisan yang memang tidak menentang dengan syariat Islam, yang mana acara arisan tersebut sama-sama duduk bersama, saling sapa, mengucapkan salam, makan, minum dan sebagainya. Tidak ada majelis untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Silahkan. Maka Islam ini bukan tradisi, akan tetapi Islam ini tidak anti tradisi. Tradisi boleh asal tidak menentang dengan syariat agama kita. Ini ada satu contoh. Misalnya tradisi yang ada di kampung kita ketika ada turun ke sawah untuk menanam padi. Tradisi di kampung kita memotong ayam ataupun makan bersama di satu tempat, yang mana nanti diundang seluruh masyarakat yang ingin turun ke sawah untuk menanam padi. Ini adalah tradisi memang, akan tetapi tradisi ini memang didukung oleh agama kita dengan hadis Nabi ketika Nabi berada di Madinah. Wahai umat Islam, ketika Rasul datang ke Madinah, wahai umat Islam, at'imut ta'am, berikan makanan. Kemudian wafsus salam, sebarkan salam, wasilul arham, dan sambung silaturahmi. Itu adalah tradisi yang kita lakukan, memang didukung oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah. Kemudian orang-orang Madinah tersebut saling sapa, saling bersedekah, sehingga antara satu sama lain erat hubungannya, sehingga jadilah Islam ini adalah seperti tubuh yang satu, karena ada pertemuan-pertemuan, ada jamuan makan yang kadang-kadang sudah sudah lama tidak berkomunikasi, akan tapi sampai di sana kita saling surhat, yang tujuannya untuk menyambung eratnya persaudaraan sesama kita. Itu tidak dilarang dalam agama. Baik, Tunggu Rizal, luar biasa. Saudaraku, untuk sesi terakhir mungkin kita hanya berada di meja putih ini dalam program Kantin Jumat hanya sekitar 15 menit ke depan. Anda mungkin saudaraku yang ingin mensponsori acara kita, bisa ya di nomor bisa menghubungi saya di nomor 0822 7283 3816 ya 16.